Setahu saya itu Alkitab itu kan Kristen. Oh, ternyata saya baru tahu bahwa selain Al-Quran itu nama dulunya itu Alkitab ya, Pak? Iya, betul. Jadi Al-Quran itu memiliki beberapa nama, Bang. Di antaranya Alkitab, Al-Karim, Al-Hukum, Al-Hikmah, Al-Tansil, Ar-Rahmah, Al-Bayan, Al-Kalam, Al-Nur, Al-Mubarak, Al-Ali. Itu adalah nama-nama lain daripada Al-Quranul Karim. Az-Zikr, itu nama lain daripada Al-Quranul Karim. Termasuk Alkitab. Mereka mengambil kata itu untuk menobatkan sebagai nama kitab mereka. Padahal kitab mereka itu adalah Biblos atau Biblika, kumpulan buku-buku. Kalau mau kumpulan buku-buku, mau diarabkan ya kitabun atau kutubun. Jangan ngambil nama Al-Quran. Di luar daripada Islam itu tanda tanya, itu bagaimana memahami Al-Quran itu, Bang, yang mengatakan bahwa matilah dalam keadaan Islam. Iya. Iya, Zuma harus banyak belajar lagi untuk mengerti tentang kata Alkitab itu. Alkitab itu sendiri adalah nama yang diberikan oleh Al-Quran. Di surat Quran, surat kedua saja, ya, di mana Al-Quran menyebutkan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab, nah ini kecurangan penerjemah Quran. Kitab dalam kurung Quran, ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Surat kedua ayat kedua. Surat sapi betina mengatakan bahwa dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa? Karena dia menggunakan kata dzalika, itu. Bukan ini. Hadza. Mestinya kalau Quran hadza. Inilah. Tetapi memang mereka terdoktrin oleh kesalahan faham daripada ulama-ulama mereka, yang karena perjumpaan antara Islam dan Kristen ini perlu dibuat sedemikian rupa untuk menipu orang Kristen, untuk menipu orang-orang yang nggak mengerti Al-Quran dan Islam itu sendiri. Jelas sekali, dzalika itu berarti jauh, bukan ini. Ini milik kita sendiri, milik kami. Mestinya kan begitu, milik orang Islam. Tetapi dikatakan dzalikal kitab, itu adalah kitab. Kitab itu yang sudah terbukukan, yang sudah tersusun di dalam sebuah buku. Itulah buku. Nah, waktu ayat ini turun, Al-Quran belum dibukukan. Dibukukan setelah hampir 20 tahun setelah kematian Kanjeng. Kanjeng nggak tahu apa-apa. Belum ada Quran seperti yang di tangan oleh Muslim sekarang ini, dan masih kacau balau. Dan Quran yang ada di tangan mereka sekarang ini adalah yang dibukukan terakhir 1924 ketika hancurnya Khilafah Utsmani. Hancur, berantakan semuanya. Jadi supaya tidak kelihatan bahwa seluruh yang ditulis itu sudah kacau balau, maka disepakatilah, termasuk Mashaf Utsmani yang dikatakan yang ada di tangan mereka ini, yang diakui oleh seluruh ulama di dunia ini, mengatakan Quran yang ada di tangan Muslim ini adalah Mashaf Utsmani. Sementara banyak ayat-ayat yang tidak tertulis, yang tidak terbukukan, yang tidak masuk di dalam, termasuk apa yang di tangan Ali bin Abi Thalib, banyak sekali tidak ditulis, termasuk Ridwaatul Kabir yang ada di tangan Aisyah.
Sementara Aisyah ini adalah musuh dari Ali bin Abi Thalib, dan ayat-ayat yang di tangan Abu Thalib tidak masuk di dalam masa Utsmani. Dan sekarang mereka berkeinginan untuk memasukkan Ali bin Abi Thalib sebagai panitia pengumpul Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, yaitu menantu kanjeng, menantu pertamanya, menantu keduanya adalah Ali bin Abi Thalib. Menantunya yang bernama Utsman bin Affan ini tidak ada di dalamnya anak dari dua putri Nabi yang dikawinkan dengan Utsman bin Affan, meninggal tanpa anak. Tetapi hanya putrinya yang terakhir yang bernama Fatimah yang punya cucu. Cucunya itu Hasan dan Husain. Semuanya dalam keadaan mengerikan, mengenaskan. Kematian para cucunya itu nggak ada yang husnul khotimah, semua dalam keadaan terjerat oleh bicara itu saya nyeri hati, ulu hati saya nyeri karena tidak mengerti tentang mereka itu. Nah, itu yang pertama, Zuma. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa Alkitab ini mengambil dari nama Islam, ya memang Quran yang ngomong. Kemudian nih kebohongan yang kedua yang dilakukan oleh oleh Departemen Agama, kemudian menerjemahkannya itu bagaimana nanti? Ya, dia menerjemahkan demikian. Mana? Aduh. Saya nggak bisa membalikkan kamera. Oh, ini kali ini. Kameranya ini. Oh, nggak kebalik. Yang kedua, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Afala ta'qilun? Gitu. Bagaimana cara menerjemahkan? Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab. Nah, ditulis hanya kitab doang. Mestinya dia menulis Alkitab. Lalu ditulis di dalam kurungnya Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Surat Sapi Betina 44. Sapi Betina 44. Inilah terjemahan yang keliru dari sebuah departemen, dan dia yang menguasai terjemahan itu. Padahal kamu membaca kitab, padahal Alkitab Arabnya itu Alkitab Zuma. Oi Zuma, Unirifa, para apologet, ngaku-ngaku apologet. Nggak ada apologet di dalam keislaman. Yang ada itu adalah pembawa pedang Tarhunus. Mestinya begitu. Mestinya begitu. Tidakkah kamu mengerti? Itu surat Sapi Betina 44. Ini kebohongan yang ketiga lagi. Cara menerjemahkan sehingga orang Islam sendiri kebingungan mengertinya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa ammani wa inhum illa yazunnun. Itu kita lihat terjemahannya. Saya tidak tahu cara membalikan ini ya. Oh, nggak mau dia balik kamera. Nah, di antara mereka ada yang buta huruf dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat. Padahal ada kata Alkitab.
kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Surat sapi betina ayat 78. Surat betina ayat 78. Ya. Ini kecurangan mereka itu karena takut. Takut bahwa Alkitab itu memang membawa kebenaran. Hanya ditulis kitab. Ya kitab sama dengan buku-buku gitu. Buku yang ada di samping kiri kanan saya ini. Hanya dikatakan buku, kitab. Padahal Alkitab. Kebohongan Departemen Agama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil, dan menurunkan kitab dalam kurung Quran. Nah, padahal tidak ada kata Quran di situ. Mestinya Al-Quran, nazzala alaikal Quran, dan kepadamu Muhammad, dalam kudung Muhammad, yang mengandung kebenaran. Apanya yang benar? Tidak ada kebenaran yang dibawa oleh kitabmu itu, karena diturunkan hukum-hukum abad ke-7. Dan semuanya kalau kita renungkan, kita tabrakin dengan kemajuan teknologi, maka kalah. Ditabrakkan dengan etika modern, kalah. Dan ditabrakkan dengan hukum-hukum kemanusiaan modern, semua tutup bungkus kacangnya itu buang. Ya, kacangnya dimakan, bungkusnya dibuang. Gak ada. Dan itulah sebabnya saya segera sudah 20 tahun ini sadar sesadar-sadarnya. Bukan karena apa-apa, saudara-saudara. Nggak ada kaitannya dengan rasa malu ataupun kebencian ataupun, tetapi karena kecerdasan dan pemikiran kebenaran itu. Bukan orang-orang yang bersaksi sembarangan dan kesaksian tanpa memahami kitab suci, bukan. Oleh karena itu saya harus meninggalkan dan membenarkan kitab sebelumnya, ada yang menurunkan Taurat dan Injil. Ali Imran surat ketiga ayat 3. Ya, sudah 4 poin saya bahas. Yang kelima, poin kelima. Di dalam Quran ini ahlal kitab min ahlil kitab. Ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang yang diturunkan kepadanya Alkitab. Nah, ini kan. Poin besar yang kedua adalah ahlul kitab, bukan ahlul bibli ataupun ahlul biblos seperti keinginan lu Zuma. Betapa rendahnya caramu berpikir, saudaraku Zuma. Betapa entengnya menjawab kamu ini, dan betapa mudahnya membohongi kamu yang memang pembohong itu. Biasanya saudara-saudara, pembohong itu paling benci kalau dibohongin. Saudara, kalau pencuri kemudian barangnya dicuri, wah, marahnya luar biasa. Ini dasar ke-5. Bukan ahlul biblos. Al-Quran mengatakan ahlul kitab. Ahlil kitab, ahlul kitab. Seperti surat ke 98 ayat 6. Nah, itu sudah saya bacakan ayatnya tadi. 6.
Pertanyaan saya, siapakah yang dimaksudkan oleh Quran surat ke-9 ayat 29 kalau bukan orang Yahudi dan orang Kristen, di mana mereka harus dimusnahkan seperti yang telah dilakukan oleh Kanjeng yang mulia. Beliau sangat tidak beradab berdasarkan pergaulan sekarang ini. Apalagi dikaitkan dengan beliau Kanjeng. Beliau Kanjeng itu adalah tokoh agama. Enggak mungkin seorang tokoh agama melakukan hal serendah itu. Atau di manakah, saudara-saudara, kemuliaan yang katanya beliau adalah yang paling mulia. Bahkan dia dikatakan adalah teladan yang terbaik. Aisyah berkata, akhlakul Quran, ahlaknya Quran. Ya kalau begitu benar. Memang kelakuannya Quran itu, kelakuannya abad ke-7 tidak pantas untuk hidup di zaman sekarang ini. Maka kita sudah bisa memahami bahwa mereka-mereka tidak pantas untuk hidup di zaman modern ini yang tetap mengikuti kelakuan itu. Dan apa yang kita lihat? Apa yang kita lihat sekarang? Dunia tercengang, tersepona dengan kelakuan mereka, dan ada tindakan mereka yang dikatakan oknum. Oknum apa? Kitab menyuruh untuk menghabisi orang. Nah, itu nomor 6. Tanpa menghina. 7. Semua ahli perbandingan agama sepakat menetapkan Kanjeng sebagai manusia amoral karena begitu banyak kelakuan beliau yang tidak sesuai dengan moral manusia. Bahkan beliau melanggar 10 perintah Taurat, malah suka buka aurat. Ada anak buah saya itu yang mengajarkan saya Taurat, malah buka aurat. Ampuni saya, saudara-saudaraku, kalau saya itu menghina, tetapi Anda kan tidak bisa membantah apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya katakan itu. 8, beliau suka menyerang suku-suku kecil sekitar Madinah yang kaya dan tidak segan merampas tanah, kebun, harta milik mereka, emas, permata, bahkan menjadikan wanita dan anak-anak dijadikan budak. Berdasarkan undang-undang abad ke-7 itu bahwa suku yang ditaklukkan maka laki-lakinya yang dewasa harus dihabisin dan anak wanita-wanitanya itu harus diambil. Nah, betapa banyaknya si Maimunah namanya. Itu istri kepala suku yang lain. Safia itu istri kepala suku Kinanah yang bapaknya dihabisin, saudaranya dihabisin, suaminya di depan matanya itu dihabisin oleh Kanjeng. Ya Allah Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. 9 sudah 8, 9 sekarang. Semua keputusan Kanjeng diikuti oleh pelanjut kekuasaan setelah itu, semua atas teladan yang mulia Kanjeng. Bagaimana setelah itu tuh? Dari Madinah kemudian sampai ke Palestina ini harus melewati membabat 1,5 juta nyawa manusia pergi. Memasuki Andalusia, Spanyol. Berapa nyawa yang harus dihabisi oleh kekuatan itu. Kemudian memasuki daerah-daerah Eropa, Yugoslavia, Skandinavia sana. Kemudian tidak kurang 1,5 juta manusia hilang.
kemudian memasuki tanah India, Asia Selatan, itu habis, tidak kurang dari 1,5 juta juga korban dari baik Buddha maupun Hindu sebagai agama pribumi waktu itu berjejer-jejer. Maka berdirilah Pakistan, Afghanistan, Bangladesh. Itu karena dari situ kelakuan Kanjeng, ngikutin Kanjeng itu. Islam masuk ke Nusantara, termasuk Malaysia, itu setelah Turki Utsmani jatuh. Masuklah lemahnya khilafah keislaman itu, maka gampang sekali masuk ke dengan jalur perdagangan dan kawin campur. Apakah si Zuma tidak malu dengan omongan mulutmu itu? Jangan membuat saya tertawa. Sebenarnya ecek-ecek untuk menjawab seperti itu. Kenapa? Karena Quran sendiri yang ngomong, kamu lawan. Kamu mau lawan. Malaysia memenangkan itu. Bahwa nama Allah itu orang Kristen yang lebih dulu menggunakan nama Allah. Pemerintah Malaysia kalah. Mau ngelawan bagaimana? Tidak bisa dilawan. Demikian agar kita semua sadar dan belajar dari waktu ke waktu. Tuhan Yesus memberkati.